Kita punya ipar meninggal juga dan jenazah mau dibawa dari kesehatan dan koordinasi. Oke, kita akan bicara siang ini tentang kecanduan. Ada banyak hal di sini, ada pornografi. Awal-awalnya saat ini yang marak itu judi online dan pinjaman online. Kemudian ada narkoba, lalu ada medsos, kemudian ada ziras dan rokok yang pria, wanita gosip itu kecanduan lain. Karena tukang gosip itu lama kecanduan. Lalu shopping di kafe-kafe, ini sudah mulai banyak kafe di Ambon itu. Nah, ini yang memprovoki banyak generasi muda. Ada yang sudah jelas-jelas negatif seperti ini, ada yang positif juga. Nah, tapi Kristus akan membebaskan kita dari sini kalau Anda mau keluar dari sini. Jadi ini ada umum saja yang dibahas tentang kecanduan. Nanti teman-teman bisa renungkan bagi diri masing-masing, Anda sedang kecanduan di mana. Nah, beta datang dari latar belakang yang konsep dirinya rapuh dan dua hal menjadi kecanduan di dalam hidup. Pertama, beta sangat-sangat sungguh-sungguh keras berlatih taekwondo, dan itu berlatih siang, sore, malam, pagi, subuh. Lalu yang kedua belajar dua hal. Kelihatan itu hal yang baik pada saat itu, tapi setelah kita ketemu Kristus, semuanya khususnya taekwondo itu dianggap sama, karena pengenalan Kristus lebih besar dan lebih penting. Jadi pencarian jati diri beta selama ini bukan di situ rumahnya Tuhan. Beta sangat memuji Tuhan, bukan berarti lebih baik. Beta datang dari latar belakang keluarga yang mendidik tidak pernah merokok, tidak pernah minum minuman keras, tidak pernah pesta-pesta, itu tidak pernah. Nah, bukan berarti itu sesuatu yang baik, tapi jauh lebih baik daripada banyak anak-anak muda yang kalau tidak merokok kan kurang keren. Jadi ini cuma dasarnya yang kita bahas kecanduan. Nanti kalau teman-teman mau bagaimana melepas rokok, bagaimana pornografi, nanti bisa searching di Google, ada banyak tuh. Tapi cari yang baik-baik. Jadi kenapa aku bisa kecanduan? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Seberapa jauh aku memiliki kecanduan? Selama ini cara apa yang aku gunakan untuk keluar dari kecanduan? Nah, ini definisi kecanduan. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah, Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa, panggil Engkau, kenal Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang mati dan bangkit dari antara orang mati, dan yang pada saat-saat seperti ini 2000 tahun yang lalu Engkau sedang menjalankan hidup setelah kebangkitanmu 40 hari di dunia ini untuk memberitakan kerajaan Allah sebelum Engkau naik ke surga dan memberikan amanat-Mu kepada murid-murid-Mu dan kepada kami juga. Siang ini Engkau hadir dengan kami di sini, dan kami akan membahas satu sesi yang sungguh-sungguh menjadi kebutuhan, menjadi pergumulan bagi generasi muda saat ini, dan Roh Kudus menolong kami. Setelah kami mendengar firman Tuhan ini, apapun yang sedang kami kecanduan di dalamnya, Tuhan bisa melepaskan dan membebaskan kami di situ. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini sungguh dalam tangan kasih karunia-Mu dan kuasa kedaulatan, dan Roh Kudus memimpin dengan hikmat. Pujilah Yesus Kristus kekal selama-lamanya. Amin. Oke, nah ini kecanduan adalah sebuah tingkah laku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik fisik, fisiologis maupun psikologis. Secara historis, kecanduan telah didefinisikan semata-mata untuk satu hal yang berkenaan dengan sangat adiktif. Jadi kalau orang bicara kecanduan, pasti orang pikir narkoba tadinya, alkohol, obat-obatan yang masuk melewati darah dan menuju ke otak dan dapat merubah komposisi kimia ke otak. Istilah kecanduan sendiri berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat
sehingga istilah kecanduan tidak selamanya melekat pada obat-obatan, tetapi juga dapat melekat pada kegiatan atau suatu hal tertentu yang dapat membuat seseorang ketergantungan secara fisik atau psikologis. Pria suka nonton bola, dan kalau Anda tidak nonton, Anda tidak tenang, itu kecanduan. Wanita suka nonton drama Korea, dan kalau Anda tidak nonton, Anda terganggu, itu kecanduan. Itu kira-kira jelas ya, definisi kecanduan. Nah, kata kecanduan, adiksi biasanya digunakan dalam konteks klinis dan diperhalus dengan perilaku berlebihan, eksesif. Kecanduan adalah ketidakmampuan psikologis dan fisik untuk berhenti mengkonsumsi atau melakukan sesuatu meskipun hal tersebut dapat merugikan. Saya dulu paling suka nonton sepak bola, tapi lama-kelamaan saya melihat itu merugikan. Jadi saya tidak menonton lagi karena dia tengah-tengah malam kan, dan lebih baik menonton ulangannya. Itu berhenti. Kalau tidak juga kecanduan. Kondisi yang disebut juga sebagai adiksi ini menyebabkan gangguan kronis pada sistem otak orang-orang yang mengalaminya. Mereka tidak dapat mengontrol bagaimana mereka menggunakan suatu zat atau melakukan suatu aktivitas. Lama-kelamaan mereka menjadi bergantung padanya untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Kayaknya kalau mereka belum melakukan itu, kayaknya ada deh yang kurang dari hidup ini. Nah, apa saja? Ini kita akan lihat dulu. Menurut Merriam-Webster dalam kamusnya edisi ke-10, kata kerja adi itu mencandu berarti mempersembahkan atau menyerahkan diri pada sesuatu karena kebiasaan atau karena ketergantungan. Jadi begitu Anda sudah kecanduan, tanpa Anda sadar, Anda menyerahkan hidup Anda kepada sesuatu itu. Apakah itu obat-obatan atau kegiatan-kegiatan sudah dilakukan. Nah, beberapa hari lalu teman-teman waktu cari dana, beta cerita dengan Pak Riz di rumah. Lalu kami bicara, dan di media sosial ini kalau tidak ada unsur pornografi dan seks tidak menarik. Bagaimana mengatasinya? Bukan di Facebook saja. Saya scroll ini, wah aneh-aneh saja yang ada di situ. Kami bicara dan bagaimana mengatasinya. Nah, menurut Arthur bahwa kecanduan adalah suatu kegiatan yang dilakukan berulang kali dan sangat didambakan untuk dialaminya lagi, dan jika perlu orang tersebut bersedia bertobat meskipun menimbulkan dampak atau konsekuensi yang negatif. Nah, ini maaf, ini belum harus ini artikel itu orang kecanduan. Selanjutnya orang mengatakan kecanduan tidak hanya terhadap saat saja, tapi juga aktivitas tertentu yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan dampak negatif. Griffiths menyatakan bahwa kecanduan merupakan aspek perilaku yang konklusif adanya ketergantungan dan kurangnya kontrol. Sementara Popper berpendapat bahwa kecanduan merupakan perilaku ketergantungan pada satu hal yang disenangi. Individu biasanya secara otomatis akan melakukan apa yang disenangi pada kesempatan yang ada. Ini mengantar tentang kecanduan. Sambil ini dijelaskan, teman-teman berpikir sekali kira-kira apa nih yang sedang menolong teman-teman. Kalau tidak ada, puji Tuhan. Orang dikatakan kecanduan apabila dalam satu hari melakukan kegiatan yang sama sebanyak 5 kali atau lebih. Satu kali Anda berapa kali pegang HP? Kecanduan. Jelas. Saya bukan berarti pulang masuk 2 kali saja, 3 kali. Satu dari tadi malam sampai hari ini berkali-kali beta pegang HP. Ini tadi pimpin ibadah beta keluar juga. Itu bukan kecanduan karena beta tinggal dari ini sedang komunikasi. Tadi kalau saya ada masalah itu taruh. Itu beda. Kecanduan merupakan kondisi terikat pada kebiasaan yang sangat kuat dan tidak mampu lepas dari keadaan itu. Individu kurang mampu mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan tertentu yang disenanginya. Apa yang membuat Anda terikat saat ini? Apa yang susah Anda lepaskan dalam diri Anda? Itu
kecanduan. Nah, seseorang yang kecanduan merasa terhukum apabila tidak memenuhi hasrat kebiasaan. Kalau kita tidak pegang HP, kayaknya dunia kiamat. Kalau kita belum gosip orang, kayaknya ada yang kurang dari kita. Itu kecanduan. Nah, kecanduan dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana individu merasakan ketergantungan terhadap suatu hal yang disenangi pada berbagai kesempatan yang pada akibatnya kurang kontrol terhadap perilaku sehingga mereka terhukum apabila tidak. Ini paling jelas itu dua hal. Beta menolong mahasiswa selama ini paling nampak jelas pada mahasiswa yang mengkonsumsi narkoba dan pornografi. Itu sulit sekali. Dan dia akan merasa kurang kalau dia belum nonton pornografi, belum nonton hal-hal yang aneh-aneh. Dan sebenarnya dengan HP ini ada, peperangan teman-teman itu lebih menjadi berat. Nanti lain kali kalau ada topik tentang moralitas, nanti bilang Paris yang mau kalau kita sama tahu. Karena kami diskusi bagaimana membuka HP melihat gambar-gambar itu tanpa terganggu. Terganggu. Teman-teman lihat Facebook, Instagram, ini tidak ada yang wanita yang pakaian sopan-sopan, kecuali yang kita ikuti ya. Tapi yang umum itu, tapi itu dunia sekarang. Anda tidak bisa melarang. Anda tidak bisa pergi ke wanita dia begitu pakai baju. Itu hak asasi dia. Nah, ketika seseorang mengalami kecanduan, mereka tidak dapat mengontrol cara mereka menggunakan satu zat atau melakukan suatu aktivitas. Mereka menjadi tergantung pada zat tersebut untuk mengikuti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda sudah biasa dari mahasiswa berhutang, itu lama-lama Anda tidak bisa lepas. Sampai tua nanti kecanduan, suka berhutang, pinjam sana, pinjam sini. Akibatnya nanti itu pinjaman online, lalu ditangkap. Itu definisi dari kecanduan. Sekarang jadi jenis kecanduan. Dari tadi sampai menurut Lancedes dalam bukunya berjudul The Art of Addiction, ada dua jenis kecanduan. Ini kecanduan karena zat-zat adiktif. Nah, itu kecanduan karena zat-zat adiktif dan kecanduan karena kegiatan. Zat-zat adiktif itu narkoba, miras, obat-obatan dan lain-lain. Itu kalau kegiatan itu pornografi dan semua kegiatan. Nah, sedangkan menurut Bauman menyatakan bahwa kecanduan atau adiksi dapat dibagi menjadi dua. Jadi sama saja. Kecanduan terhadap suatu barang, kecanduan terhadap proses kegiatan. Kalau terhadap barang itu kecanduan barang, rokok, alkohol, obat-obatan, narkoba dan lain-lain. Kecanduan terhadap kegiatan merupakan kecanduan terhadap sebuah aktivitas seperti berjudi, melihat pornografi, kecanduan yang terkait dengan perilaku seksual, kecanduan makan atau kecanduan main game. Makan itu juga kecanduan. Orang habis makan nasi pisang goreng lewat beli kecanduan. Lama-lama rakus. Kalau rakus begitu diet mati. Nah, itu kecanduan. Jadi kecanduan itu tidak selamanya hal yang negatif, hal positif bisa jadi kecanduan. Anda belajar itu baik. Tapi kalau Anda hidup cuma untuk belajar kecanduan, akibatnya ada. Mungkin nilai Anda akan lulus cum laude, tapi interpersonal Anda rusak. Akhirnya Anda masuk kerja, orang pikir bekerja dengan robot. Itu contoh. Jadi itu kecanduan. Kecanduan umumnya dua saja. Nah, penyebab kecanduan. Dr. Fatri Rizal Makarim dalam artikelnya mengatakan kecanduan pada seseorang terjadi dalam 3 tahap. Pertama-tama itu dimulai dengan munculnya keingintahuan terhadap suatu objek. Anda ingin tahu. Coba
Begitu Anda buka HP begini ada gambar yang sangat menggoda Anda. Tapi kalau itu bukan tujuan Anda, jangan Anda klik ke situ. Ngapain Anda klik ke situ? Satu saat saya dan istri sedang duduk, beta sedang bikin materi komunitas kerajaan Allah. Jadi mau cari gambar di Google tentang orang pergi ke gereja. Di antara gambar yang banyak itu ada perempuan yang setengah telanjang, dan biasa yang pornografi kan dia mati menyala, kan? Betul ke saya? Betul toh, di yang itu kan yang pornografi itu kan dia mati menyala. Kenapa dia mati menyala? Supaya menarik perhatian kita. Mama Joyce di samping kan, Mama Joyce bilang, kenapa ada gambar itu? Kita bilang ini lihat temanya, komunitas. Tapi yang muncul itu internet kalau tidak ada pornografi dan sensualitas tidak menarik. Makanya mesti ada itu. Lalu kita bilang, ya ngapain klik itu? Kan kita mau cari gambar yang ini lewat situ kan. Begitu Anda klik itu repot. Dan keingintahuan itu bahaya, teman-teman. Keingintahuan yang berlebihan itu biasa datang dari setan. Sekarang sedang marak ini kan Kristen progresif. Kalau Anda ingin tahu berlebihan, Anda bisa tidak ikut Tuhan, susah. Itu orang-orang gila itu. Satu orang menyerita, itu menurutku Kristen progresif itu sebenarnya bukan Kristen. Kalau dia Kristen, dia tidak ngomong begitu. Kristen itu dari Kristus. Dia tidak percaya Kristus, lalu dia bilang dia Kristen. Di mana ada yang begitu? Jadi kalau Anda punya Roh Kudus, Anda sedang terlibat di orang-orang gila itu. Nah, teman-teman tahu waktu di Taman Eden Tuhan bilang, semua ini boleh kamu makan kecuali satu ini. Kenapa Hawa tidak tertarik ke 99 pohon yang menarik itu, tapi satu ini yang bikin dia penasaran. Lalu iblis datang di satu itu, iblis menipu. Keingintahuan yang berlebihan itu bahaya. Kalau Anda berkata, kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Kalau Anda cari, Anda tidak ketemu jawabannya, Anda ateis. Pasti Anda tidak akan percaya. Dan keingintahuan itu sangat-sangat menggoda. Kita cenderung, jangan Anda menganggap sepele keingintahuan itu. Pernah kita cerita di rally ini, ada satu budak di kebun kapas. Budak itu kan orang negro di kebun kapas. Dia diskusi di pekerjaannya dan mereka berdiskusi. Lalu ketika suatu saat dia dengan teman-temannya berdiskusi tentang Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, si budak ini berkata, Adam ini keterlaluan, Hawa juga. Kalau dia tidak makan buah itu, kita tidak berdosa. Lalu tuan yang punya rumah ini kan, tuan yang punya kebun ini dengar lalu bilang ke dia, namanya Moses. Moses, kalau waktu di Taman Eden itu kamu akan sama seperti Adam. Dan dia bilang tidak, dia tidak akan memakan buah itu karena Tuhan sudah bilang jangan. Lalu beberapa hari kemudian si tuan yang punya perkebunan ini bilang panggil Moses, Anda tidak usah bekerja beberapa hari ini. Ini villa saya, ada AC, ada kulkas penuh makanan, kasur, spring bed yang bagus. Anda boleh tinggal di sini dan tidak bekerja. Tetapi dengan syarat cuma satu. Benda ini, kotak ini kamu tidak boleh membukanya. Begitu kamu membukanya, kamu harus keluar dari villa ini dan kembali bekerja di panas. Dan Moses dengan gampang berkata, saya tidak akan membuka itu. Iya. Dan dia melihat kulkas penuh makanan, spring bed yang empuk, kamar mandi ada showernya, air panas, AC lengkap. Dan dia menikmati itu. Hari pertama dia masih menikmati. Hari kedua dia mulai lihat kotak itu, sebenarnya apa yang ada dalam kotak itu. Tapi dia ingat, kalau dia buka keluar, dia masih bertahan. Hari ketiga, 1 minggu dia sudah tidak tahan. Lalu dia mengaku. Begitu dia buka kotak itu, tuannya bilang, Moses, ini ada di belakang. Semua kenyamanan, semua berkat yang disediakan bagi dia hilang. Karena ingin tahu apa yang ada di dalam itu. Pornografi,
sensual, narkoba, Anda ingin tahu apa kenyamanan di balik itu membuat Anda melakukan itu. Merokok, kalau pria tidak merokok itu kurang gentle. Lalu karena takut dibilang banci, merokok. Wanita sama banyak hal. Jadi pertama-tama ingin tahu, kemudian ingin tahu itu meningkat dan berlanjut menjadi menyukai. Begitu Anda merokok, saat nikotin itu bekerja di otak, Anda akan susah lepaskan rokok. Begitu Anda menceritakan orang kepada seseorang, dan itu Anda puas, saat di otak Anda akan menuntun Anda untuk besok menggosip lagi. Dan lama-lama Anda jadi kecanduan untuk menceritakan orang lain. Karena waktu Anda menceritakan orang lain, Anda merasa puas. Kemudian menjadi menyukai. Ketika Anda sudah menyukai sesuatu, hal itu akan berlanjut menjadi sebuah kebiasaan. Pertama, tes. Begitu saraf berubah, mulai lupa diri. Lalu Anda merasa frustasi, bahkan merasa hidup tidak berarti kalau tidak melakukannya. Anda susah mencari sesuatu. Nah, ini penyebab kecanduan, prosesnya orang mendapatkan kecanduan. Faktor utama penyebab munculnya kecanduan adalah munculnya perasaan senang di otak. Bisa perokok senang kan? Ya, wanita itu perlu tahu apa yang senang. Orang yang suka pornografi itu, dia senang. Kita semua sudah dewasa ya, dan kita menganggap kalian anak-anak kami. Anak-anak kami usia kalian. Jadi apa yang kita sampaikan ini sangat ya. Kenapa pornografi itu dilarang? Kenapa Anda dilarang nonton film porno? Karena film porno itu yang membintangi film itu kan itu profesinya. Oke? Karena itu profesi, maka mereka sangat profesional kan? Kalau Anda menonton itu akan tersimpan di memori otak Anda. Lalu pertama-tama Anda akan menghayal, lalu masturbasi. Lalu begitu Anda masturbasi, Anda merasa puas. Lalu fungsi otak itu mulai membuat Anda senang. Lalu akhirnya Anda berulang-ulang. Begitu Anda menikah, Anda akan memaksa pasangan Anda berlaku seperti yang Anda nonton. Dan itu tidak mungkin kan? Karena kalau yang laki-laki memperlakukan istrinya seperti itu, maka dia telah menjadikan istrinya pelacur. Dan kalau istri memaksa suaminya seperti yang dia nonton, maka dia menjadikan suaminya pelacur. Dan rumah tangga itu sebenarnya rumah tangga pelacur. Makanya Anda dilarang sangat menonton itu. Seks itu kudus. Tapi iblis bilang tidak apa-apa, kan tidak hamil kan? Makanya banyak anak muda sudah jatuh di dalam dosa dan waktu pernikahannya tidak pernah merasa keindahannya diberkati Tuhan itu seperti apa? Tidak pernah. Saya mengasihi Anda dan saya bilang terus terang kepada Anda. Saya menolong kata-kata di dalam pelayanan ini yang jatuh di dalam masalah seks sebelum menikah, rumah tangga mereka sangat berat. Ada yang hampir cerai karena mereka menikah penuh dengan rasa bersalah seperti Adam dan Hawa di dalam diri. Tidak ada sesuatu yang baik dari kecanduan. Tidak. Iblis selalu menawarkan kepada Anda madu. Tetapi begitu Anda memegang, Anda melakukan, itu ternyata racun. Ingat ya, dia akan mengatakan berbuat seks sebelum menikah tidak apa-apa. Tapi begitu Anda melangkah ke situ, seumur hidup Anda akan merasa masalah. Mau menikah Anda juga takut.
Ini kalau suami tahu beta pernah jatuh, istri tahu beta pernah begini, bagaimana? Rumah tangga penuh dengan ketakutan. Hanya beta bilang itu terang-terang, supaya Anda ingat ya. Dan apa yang beta bilang ke kalian itu yang kami beritahukan anak-anak kami. Hal itu bertentu terutama otak mengenali sesuatu yang menyenangkan sehingga berharap selalu bisa melakukan dan mengulangi. Enak, dia akan mengulang-ulang. Hormon ini akan meningkat ketika Anda merasa puas, bahagia, dan senang terhadap suatu hal. Faktor lain yang menjadi penyebab seseorang mengalami kecanduan yakni faktor genetik dan lingkungan. Namun yang sesungguhnya penyebab sumber utama kecanduan itu adalah karena dosa. Kadang-kadang Anda berpikir begini, ya saya merokok karena orang tua saya merokok. Kelihatan ada benar. Tapi tidak satu pun orang tua yang memaksa Anda merokok. Jadi kalau Anda merokok itu karena memang Anda memilih merokok. Lalu Anda berlindung apa juga merokok. Biasanya tidak ada satu ibu pun yang mengajar anak orang tuanya menceritakan orang lain, apalagi kalau anak orang lain. Jadi kalau Anda menceritakan orang itu karena pilih anak, bukan karena Anda dilahirkan dari keluarga mama atau semua bercerita. Itu beda. Saya lahir dari orang tua yang tidak jadi menikah. Jadi saya sangat ketakutan di dalam diri saya ada gen perzinahan. Jadi saya sangat menjaga diri saya. Saya tidak akan ketawa dengan wanita yang tidak jelas. Karena saya ketawa. Tapi sebenarnya itu bukan karena gen. Itu karena saya memilih tidak mau terlibat dengan wanita yang tidak jelas. Itu pilihan saya. Tidak. Nah, di Taman Eden, Hawa pertama-tama setelah melihat buah yang dilarang Tuhan itu muncul keinginannya. Ini cepat saja. Teman-teman tahu, dia ingin tahu, Hawa ingin tahu. Kemudian dia mulai terpikat dan menyukai buah itu dan memakannya. Setelah dia menyukai, dia kemudian menjadikan itu kebiasaan. Dia makan harus dia kasih ke Adam, kan? Lalu Adam inilah memang dasar Adam. Di surga cari dia. Kira-kira Adam ada di surga? Ada di sana. Ada. Itu topik lagi. Ketika mereka jatuh dalam dosa, terbukalah mata mereka dan mereka tahu mereka telanjang dan menyemat dalam pohon ara. Jadi sepanjang mereka melakukan ini, proses 3 ini, mereka kecanduan itu, mereka tidak merasakan sampai nanti mereka makan itu, baru mereka sadar. Terbuka mata mereka. Menyemat pohon ara adalah tindakan mereka untuk berusaha membuat mereka aman dan senang. Tetapi ternyata tidak. Orang-orang berpikir dengan mengkonsumsi narkoba masalahnya selesai, mabuk masalahnya selesai. Begitu mabuk kira masalah tetap ada kan? Jadi mabuk itu hanya mengecilkan fungsi otak dan menghabiskan uang. Setelah Anda sadar dari mabuk masalah tetap ada. Begitu juga dengan semua kecanduan yang lain. Ada orang yang tidur sudah kelewatan. Dokter bilang tidur yang sehat itu 8 jam. Berarti Yesus itu yang sehat. Yesus kurang tidur kan? Lalu karena alasan itu orang tidur lebih sampai dari 8 jam. Itu lebih dari pemalas. Nah, kecanduan. Dan itu bisa menutupi tubuh mereka, tetapi tidak bisa menghilangkan ketakutan mereka akan dosa. Hal itu pun sama dengan kecanduan. Ketika kita kecanduan, kita merasa senang dan menikmati semua itu. Namun itu tidak bisa menutupi kenyataan bahwa kita berdosa. Waktu Anda melakukan sesuatu yang membuat Anda senang, itu tidak pernah menyelesaikan dosa Anda. Itu hanya kesenangan dan kenyamanan yang semu, yang setelah itu akan membuat Anda menjadi rasa bersalah dan akhirnya mengulanginya lagi. Orang yang kecanduan itu, dia baca firman Tuhan, dia sadar dia Tuhan ampuni saya. Setelah tutup Alkitab melakukan lagi. Setelah dia baca firman Tuhan, jangan bersinah, menjauh dari hal cemar, dia berdoa, Tuhan ampuni saya nonton pornografi. Alkitab untuk nonton lagi. Itu kecanduan. Karena yang kecanduan. Jadi dia susah lepas lagi. Roma 7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku menghendaki itu yang baik yang aku berbuat,
melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Orang yang kecanduan dia akan cenderung bertobat, buat lagi, bertobat, buat lagi, dan seterusnya begitu. Syukur kepada Tuhan, dia tidak membiarkan Anda dalam kondisi itu. Dia mau menyediakan jalan keluar bagi Anda. Itulah kabar baik. Waktu Yesus menebus Anda, dia sungguh-sungguh membebaskan Anda dari semua yang mengingatkan. Dia ingin betul-betul membuat Anda hidup merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Nah, kabar baik. Mari kita lihat. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia telah memberkati aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Dia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, kepada pencandu narkoba, kepada pornografi, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan kabar Tuhan. Tuhan datang untuk membebaskan Anda dan saya dari semua kecanduan yang membelenggu apapun. Dia ingin membebaskan kita. Dia tidak hanya membebaskan kita, tapi Yesus bilang, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang takut. Dia bukan saja mau membebaskan teman-teman dan saya, Dia akan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, dan Dia akan menjauhkan dari itu. Itu kabar baiknya bagi kita. Pertanyaannya, Anda mau mengalami tidak? Polisi bilang untuk selamat harus pakai helm, tapi pilihan ada di Anda dan saya. Anda mau pakai atau tidak? Tuhan mau menyelamatkan Anda, Tuhan mau membebaskan Anda dan saya, tetapi persoalannya mau tidak Anda dan saya dilepaskan. Bagaimana bebas dari kecanduan? Pertanyaan tadi, dapatkah Allah mengubah saya dan pecandu lainnya? Tadi kan definisi candu teman-teman sudah dengar kan? Bukan cuma yang jelek-jelek tadi ya, yang baik-baik juga bisa jadi pecandu. Nah, ya Allah dapat mengubah Anda, namun itu hanya akan terjadi dengan cara Allah. Sebelum Anda mengalami perubahan yang positif, ada 3 syarat yang Anda harus lakukan. Jadi supaya Anda mengalami pembebasan dari Tuhan ada 3 syarat. Bila Anda melakukan salah satu darinya, Anda tidak akan dapat mengalami kemenangan atas kecanduan. Jadi ini ada 3 syarat, tapi kalau Anda gagal dalam salah satu, itu membuat Anda tidak akan bebas. Apakah 3 syarat itu? Ini 3 syarat yang membebaskan. Pertama-tama, Anda harus percaya bahwa Allah itu baik. Ketika Tuhan bilang semua ini boleh kamu makan kecuali ini tidak boleh, seolah-olah iblis datang berkata kepada Hawa dan Adam, kalau Allah itu baik kan tidak mungkin Dia melarang ini kan. Dengan Dia melarang itu menunjukkan tidak baik, karena Dia tidak ingin kalian sama dengan Dia. Hal yang pertama, kalau Anda mau merubah, terlepas dari kecanduan, Anda harus ingat dan sadar betul bahwa Allah itu baik. Tidak ada yang jahat yang datang dari Allah. Semua itu datang dari sejarah. Jadi Anda sedang mengalami pergumulan, Anda sedang mengalami tekanan, Anda sedang berjuang dengan banyak hal. Tuhan bilang, marilah kepadaku kamu yang letih lesu. Iblis bilang, rokok, enak. Anda pilih mana? Itu. Jadi Anda harus tahu bahwa Allah itu baik. Ketika di Taman Eden, tindakan iblis adalah membuat Adam dan Hawa meragukan kebaikan Tuhan karena larangan jangan memakan buah pengetahuan baik. Iblis berusaha meyakinkan Hawa dan bahwa Allah sama sekali tidak merencanakan yang baik. Sebaliknya Allah menghambat. Saya sudah jelaskan. Hawa mempercayai dusta iblis dan memakan buah. Hawa tidak percaya bahwa larangan itu adalah karena kebaikan Allah. Dia tidak percaya. Saat ini pun iblis memakai strategi yang sama untuk membuat kita menjadi tidak puas dengan kehendak Allah bagi kita dan meragukan kebaikannya. Ketika kita sedang dalam kesulitan, biasanya kita meragukan kebaikan Allah. Kalau Allah baik, mengapa saya menolaknya?
Jadi itulah yang membuat banyak anak Tuhan akhirnya terperangkap oleh tipu daya iblis. Karena apa yang kita alami ini, kalau Tuhan baik tidak butuh, tidak butuh. Ingat itu teman-teman. Ketika Anda meragukan iblis dan Tuhan, kebaikan Tuhan, iblis akan menawarkan, mempromosikan segala jalan keluar kepada Anda, yang intinya dia akan mengikat Anda dan membelenggu Anda sehingga Anda menjadi kecanduan dengan dosa itu. Dan dia berharap di akhir zaman Anda bersama-sama dengan dia di dalam neraka. Itu pekerjaan itu. Nah, kecanduan yang Anda tidak mau lepaskan itu pasti merupakan akar dari kekerasan hati dan merupakan keraguan Anda akan kebaikan Allah. Kalau Anda tidak mau lepas dari kecanduan, itu menyatakan bahwa begitu kerasnya hati Anda. Sampai firman Tuhan tidak mendapat. Anda tidak mau percaya bahwa Allah melakukan yang terbaik bagi Anda karena Anda berpendapat bahwa cara Anda lah yang baik. Cara Anda tidur-tidur, makan-makan, nonton-nonton, itu lebih baik, lebih menyenangkan daripada firman Tuhan. Gunakanlah waktu hari-harimu dengan bijak karena hari-hari ini jahat. Firman Tuhan sudah bilang, tapi kita santai saja dan masa bodoh dengan jam-jam, menit-menit, detik-detik itu, dan kita membiarkan itu berlalu. Meyakini bahwa jalan Anda lebih baik dari jalan Allah sama saja dengan Anda mengikuti jalan dan tipuan iblis. Anak-anak muda zaman sekarang susah sekali. Saya baru ketemu satu orang 2 hari lalu dan bagi Injil ke dia, lalu dia bilang begini. Dia merasa dia hidup baik-baik saja. Dia orang Kristen yang baik, bapak mamanya majelis dan segala macam. Lalu kita katakan kepada dia, ini bukan tentang Anda dan tentang hari ini, tentang hari esok akan jadi seperti itu. Orang ikut Tuhan kayak rekreasi. Anak-anak muda sekarang ikut Tuhan itu kan rekreasi. Kalau dia ada kegiatan, tinggalkan Tuhan. Seng PA di pantai, di segala macam. Nanti kalau saya ada waktu, mau ikut Tuhan. Kau pikir Tuhan mati di jauh-jauh untuk tahu begitu-begitu. Terus setelah bicara hampir 1 jam akhirnya dia mengaku. Dari awal pembicaraan kami, hati dia sudah menjerit bahwa dia butuh Tuhan. Tapi dia berdalih di balik segala aktivitas dan kebaikan ya. Tapi syukur Paulus tidak bisa berdaya. Dan akhirnya dia berdoa menerima Yesus hidup dia. Tak peduli berapapun besarnya kenikmatan yang ditawarkan oleh iblis kepada Anda, tujuan akhir iblis adalah menghancurkan Anda. Iya kan? Sebenarnya dalam Hawa dan Adam itu jadi contoh kan? Kenapa kita mau ditipu lagi berulang-ulang? Jadi, jika Anda meragukan kebaikan Allah, Anda tidak mau berubah. Begitu Anda meragukan kebaikan Tuhan, itu menunjukkan Anda tidak akan berubah. Dan orang-orang yang susah berubah, sebenarnya itu orang-orang yang meragukan kebaikan dan kasih Allah. Karena dia takut kalau dia bertobat nanti simbol ini, simbol itu, simbol ini terlalu banyak simbol ya. Saya mau bilang kepada Anda, mengikut Tuhan itu sungguh-sungguh berbeda. Apa saja Anda bisa lakukan di dalam dunia ini, cuma satu yang tidak boleh. Apa? Dosa. Satu saja yang tidak boleh. Anda mau disco, Anda mau goyang itu benar. Kita bilang puji-pujian, musik, dance itu sesuatu yang Alkitabiah. Menari bagi Tuhan. Silakan Anda lakukan. Anda mau goyang tobelo, taman pengkisah, goyang silakan. Tapi begitu Anda goyang dengan motivasi yang sudah tidak benar itu dosa, Anda harus tunduk. Dan cuma satu saja yang dilakukan. Sepanjang kita itu Tuhan bilang boleh bikin apa saja kecuali dosa. Jangan. Jadi apapun yang Anda lakukan begitu Anda sudah mengarah ke dosa, Anda sudah berhenti. Iblis hanya meragukan kebaikan Allah, menipu Anda dan saya. Dan jika Anda melakukan kebaikan Allah, Anda bukan saja tidak mau berbuat, tetapi Anda juga takut untuk berbuat. Artinya
tidak keluar dari ketentuan kata. Apabila Anda melakukan kebaikan, Anda akan memeluk dosa Anda berat-berat dan takut kalau Allah akan merampas kesenangan. Satu-satunya Anda tidak bisa lepas dari pornografi, narkoba itu, karena Anda tidak tahu itu dirampas dari Anda. Itu saja. Jika Anda menerima kenyataan bahwa Allah itu baik, maka akibatnya akan terjadi dua hal. Pertama, Anda dapat menyerah kepadanya dan percaya sungguh kepadanya dan tidak khawatir bahwa Anda akan dituduh. Kedua, Anda akan harus sekali berubah karena menyadari bahwa semua kecanduan itu tidak ada artinya dibandingkan kebaikan Tuhan. Apakah Anda sudah meyakini bahwa Allah itu baik dan rencana-Nya bagi Anda sempurna? Jika Anda meyakini, maka Anda sudah siap untuk keluar. Saya menerima Kristus dalam hidup saya ketika saya 3 atau 4 hari lagi akan mewakili Maluku Prapon, dan saya diharapkan mendapat medali emas di situ karena saya di Indonesia tinggi. Teman-teman tahu begitu membanggakan itu kan. Tetapi beberapa hari sebelum kami pergi ke Makassar, saya ketemu Kristus dan saya memutuskan tinggalkan semua. Tinggalkan. Hari itu saya belum tahu ada ayat Alkitab yang bunyinya segala sesuatu ku anggap sampah karena pengenalan akan Yesus lebih penting dari itu. Tapi malam itu kira-kira hati saya seperti itu. Taekwondo itu tidak ada artinya apa. Menjadi juara nasional di PON tidak artinya apa dibandingkan saya mengenal Kristus dalam hidup saya. Dan saya tinggalkan semua. Terlepas dari kecanduan, merdeka dari program latihan yang begitu berat, hidup sungguh-sungguh merdeka. Padahal itu ada harapan dapat medali kan? Kalau dapat medali kan rekening akan bertambah kan? Terkenal punya apa pada saya juara. Bukan itu. Saya tinggalkan itu. Jadi kita perlu mengerti kebaikan Tuhan. Saya suka lagu ini. Tapi bahasa Indonesia kurang pas. Saya suka lagu bahasa Inggris tapi ada terjemahannya. Kita dengar ya. Dan Anda ingat kebaikan Tuhan. Mau nyanyi juga boleh.
Itu dia bilang kebaikannya mengejar-ngejar kita. Saya akhir-akhir ini, beberapa minggu lalu, pas dia di RCTI itu ada satu sinetron yang cukup baik, jam 10 lewat. Teman, cinta berakhir bahagia. Saya ada yang mengenai, jangan mulai. Rupanya 3 malam berturut-turut, kita jadi ikut itu lalu terakhir. Hari kiamat saya betul stop. Jadi saya ke situ lagi. Stop. Memang sinetron itu selalu ujungnya penasaran kan? Jadi yang membuat kita jadi kecanduan karena kita ingin tahu kelanjutannya, ingin tahu itu bahaya. Ingin tahu. Kalau di kelas ingin tahu bagus kan? Tapi kalau terlalu ingin tahu juga dosen tampar. Dosen bisa merasa Anda coba-coba dosen kan? Betul ya, Om Riz? Betul? Kalau banyak ingin tahu, kan dosen merasa Anda lebih pintar dari dia, itu masalah juga. Itu ingin tahu. Nah, kita tadi yang pertama ya. Hal pertama, Anda mau lepas dari kecanduan, Anda harus sungguh-sungguh yakin bahwa Allah itu baik. Apa yang Anda sedang alami ini, entah itu kantong penuh uang atau kosong, tetap Allah itu baik. Anda tidak bisa mengukur kebaikan Allah dari semua keinginan Anda yang dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, Anda bilang Allah tidak baik. Bukan begitu. Nah, nanti kemudian kalau Anda terlalu pikiran begitu, kalau dengan Kristen progresif, Anda jadi progresif di situ. Tiba-tiba realitas saya lihat tidak ada di sini lagi. Besok di kampus ada ajaran Kristen progresif lagi. Aneh-aneh. Yang kedua, Anda bertanggung jawab penuh atas kelakuan Anda. Anda tukang gosip, Anda tukang pornografi, bukan karena film, bukan karena TV, bukan karena HP, itu karena Anda. Itu Anda sendiri. Kita semua dilahirkan dengan sifat yang cenderung untuk tidak mau disalahkan. Dan itu terbawa dari Adam dan Hawa kan? Tuhan datang di tangannya dia. Di manakah yang tahu? Bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan ingin minta pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Maksud Tuhan bilang di mana yang tahu sebenarnya apa yang telah kau perbuat ini? Itu. Dan itu dimulai di Taman Eden ketika Tuhan bertanya kepada Adam, apakah yang kau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Pertanyaan itu sebenarnya bisa Adam langsung jawab, ya. Apakah yang kau makan buah pohon itu? Ya Tuhan. Tapi dia sengit. Apakah yang kau makan? Perempuan yang kau berikan. Sebenarnya dia mau bilang begini, Tuhan kalau aku kasih perempuan ini, jadi Tuhan salah dulu, baru Hawa yang salah. Tidak bertanggung jawab. Mengapa Anda merokok? Padahal di rumah Bapak merokok, cepat sekali. Mengapa Anda nonton itu? Karena belajar dengan teman-teman nonton, akhirnya saya bisa lari dan nonton. Waktu beta SMA, teman-teman, semua hampir pacaran cuma beta belum. Lalu mereka pacaran, mereka suka nonton film porno. Lalu mereka bilang begini, anaknya dia terlalu kurus, kita harus jebak dia. Lalu kita belajar di satu rumah ada mereka sosial film porno. Tiba-tiba mereka bukan film itu, kita tanya, kita bilang, Anda mau berganti film ini dan izinkan saya keluar atau semua dalam rumah Anda saya hancurkan. Itu kita belum bertukar, teman-teman. Belum bertukar. Anda mau berhenti film ini atau saya akan hancurkan TV dan semua yang perabot di rumah ini dan saya tahu. Kau bilang saya berani, dia pun mama pun kerami kunci itu kita hancur, kita banding. Perang! Stop mobil sebelum dia. Kami semua stop dan kita keluar pulang dan sampai kita lulus yang kembali di kelompok itu. Sampai bergaul dengan pencemu, jadi bergaul dan tukang nonton film porno atau nonton film porno. Tapi kalau Anda nonton itu bukan karena teman-teman, memang Anda menonton. Jadi Anda harus bertanggung jawab dengan apa yang Anda lakukan. Anda tidak bisa salahkan orang tua yang membutuhkan beta lahir, keluarga beta begini, tidak ada urusan dengan itu. Nah, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi. Sebenarnya ada yang ingin berkata, ini sebenarnya kesalahan Tuhan.
kasihan. Kan sampai di surga bilang Hawa kasihan. Dalam Kejadian 2, Tuhan berfirman tidak baik manusia itu seorang diri. Namun ketika jatuh dalam dosa, Adam berkata kepada perempuan ini, wah, ternyata engkau beri perempuan ini salah. Mestinya jangan kau kasih perempuan ini. Tidak bertanggung jawab. Ingat sekali, ya kalau Tuhan kasih Anda kesempatan pacaran bukan untuk berbuat dosa. Bukan. Kemudian Tuhan bertanya kepada Hawa, Hawa kau sama dia yang menyalahkan ular, dan ular tidak bisa mempersalahkan siapa-siapa, juga dirinya. Ini orang bilang kasihan dulu. Ada mana kesalah Hawa, Hawa kesalah ular, pastilah tetap mau kesalah sama sama. Tidak seorang pun yang mau bertanggung jawab atas kesalahan itu. Allah yang salah. Kalau Tuhan, kenapa Tuhan melahirkan saya di keluarga yang miskin? Makanya saya stres terus, lalu saya lari ke film porno, mau narkoba. Nah, itu parah. Nah, Hawa setelah dicobai dia menentukan pilihannya untuk memakan buah itu. Oleh karena mereka memilih untuk memakan buah itu, maka mereka harus bertanggung jawab. Karena mereka masing-masing membuat pilihan, maka mereka masing-masing harus menerima ganjarannya. Kita semua juga harus bertanggung jawab atas pilihan kita dalam hidup dan akan mengalami setiap ganjaran atas pilihan kita. Belajar dari hal ini setiap kita harus berhenti mempersalahkan orang lain dan belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik di masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sebenarnya pola tingkah laku dan kecanduan Anda tidak disebabkan oleh keadaan atau lingkungan, melainkan itu respons Anda. Tetapi ini adalah pilihan Anda, itu adalah keputusan Anda, dan Anda harus bertanggung jawab atas pilihan Anda. Jadi ketika Anda menyadari bahwa kecanduan itu adalah tanggung jawab Anda, karena Anda yang memilihnya, maka itu akan mulai mendorong Anda untuk datang kepada Tuhan. Pintu masuk menuju perubahan mulai terbuka pada saat Anda menyadari bahwa itu dosa. Dan jika Anda mengatakan kecanduan yang Anda alami itu adalah dosa, maka terbukalah kemungkinan untuk Anda terlepas. 1 Yohanes 1, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita. Hanya orang yang mengatakan aku telah berdosa yang dapat menerima kasih karunia serta belas kasihan Allah, pengampunannya untuk dibebaskan. Hanya yang mengaku dosa. Jadi waktu Anda menyadari bahwa itu tanggung jawab Anda akan bisa berubah. Nah, yang ketiga, Anda harus percaya bahwa kelepasan itu dapat terjadi. Itu pasti terjadi. Ada lagu rohani, Allah tolong saya juga tak tersembunyi kuasa Tuhan. Kita suka nyanyi ini. Anda harus yakin yang ketiga bahwa Anda akan terlepas. Tapi iblis akan bilang begini, tidak mungkin. Tidak mungkin, ya itu tadi. Begitu Anda baca Alkitab, Anda susah dari iblis sorong-sorong lain. Sorong-sorong. Nah, kita melatih anak-anak rohani beta dulu ekstrim-ekstrim teman-teman. Mungkin sebagian orang menilai beta kurang ajar, tapi Tuhan tahu aku. Ada satu alumni dulu di Bogor Pertanian, dia sekarang kerja di Jakarta. Waktu dia mau pergi ke Jakarta, teman-teman di Jakarta itu wanita bertarung pendek-pendek ini. Jadi kalau Anda mau nonton film gratis, tinggal pergi ke jembatan penyeberangan itu, yang naik kan? Tinggal tunggu mereka nih, lalu Anda angkat kepala, lalu berbagai warna ada di situ. Jadi beta begini, anak rohani beta ini tinggal tunggu bang, apalagi kan, jadi mini kan? Jadi mereka naik truk, lalu kami naik, lalu kita suruh dia angkat kepala, atas dia ke sepuluh bang, angkat saja. Kok dia stres, tapi dia lihat. Nah itu beta apa yang Anda lihat? Kemudian dia bilang itu kacau sekali. Lalu beta bilang Anda harus belajar untuk mendiamkan terjatuh dalam dosa. Karena setiap kali Anda akan mendapatkan perang ini dan Anda bisa melihat bagaimana Anda menang pada ini. Yang tadi dia mungkin ekstrim-ekstrim latihannya, tapi yang ini sungguh-sungguh menang. Dan dia mendidik baik-baik dan dia mendidik anak-anaknya bagaimana berpakaian sopan. Jadi Anda pasti bisa berubah. Selama melakukan pelayanan Yesus, saya mengatakan jadilah sesuai dengan. Kalau Anda bilang Anda berubah, pasti berubah. Kalau kita tidak. Tapi
kecanduan yang sedang mengikat Anda itu hal biasa. Bukan Anda satu-satunya orang yang sedang mengalami kecanduan di dunia ini. Banyak orang, banyak masalah-masalah di lingkungan kami itu polisi sudah sering datang narkoba. Sering. Jadi Anda bukan satu-satunya yang sedang dibelenggu kecanduan. Tidak perlu merasa berlebihan, seolah-olah Anda sendiri. Biasa saja. Dan Tuhan menolong mereka dengan membebaskan mereka dari kecanduan itu. Dia pun akan menolong membebaskan Anda. Lukas 22. Simon, dia telah berusaha untuk menafikan kamu ke ketigaan. Tapi aku telah perlu untuk engkau supaya mengaku dan aku. Dan engkau tentang Allah sudah insaf dan saudara-saudara. Ada banyak pecandu narkoba, pecandu pornografi. Anda bisa searching di Google yang mereka menang. Dan Anda bisa belajar dari mereka bagaimana menang terhadap ini. Kedua, Tuhan akan memberi jalan keluar. Artinya Tuhan akan memberikan kepada Anda sumber daya untuk mengatasi kecanduan itu. Nah, ini ada dua sumber daya. Yang pertama firman Tuhan. Ini. 2 Timotius 3 ayat 16. Mesti hafal kan? Apa ayatnya? Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang. Hal yang pertama Tuhan berikan supaya Anda keluar dari itu firman Allah. Jadi kalau Anda saat teduh dan firman Tuhan bila berhenti atas firman, ada perhatian. Anda harus tinggalkan itu. Tetapi seringkali itu sulit bagi kita kan? Sulit. Sekalipun Tuhan sudah bilang, hai orang-orang muda, jangan ada di antara kamu yang hidup dalam kecemaran dan lain-lain, percabulan. Tapi itu sulit bagi kita. Firman Tuhan ini, apakah dia tidak berpuasa? Bukan. Kadang-kadang juga lebih perlu sesuatu yang praktis. Nah, dan hal yang kedua setelah firman Tuhan yang Tuhan berikan, yaitu orang-orang pengkhotbah. Berdoa lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam mereka. Karena kalau mereka jatuh yang sedang mengangkat teman. Saya pernah di kampus bergumul dalam hal memandang wanita, dan saya ikut PA. Jadi pemimpin MC. Saya susah sekali kalau ketemu wanita dengan bentuk tubuh tertentu. Dan saya merasa ini hal yang kurang baik. Teman-teman tidak tahu bahwa itu pikiran kotor itu membelenggu saya. Kebetulan tahu. Saya sudah saat itu setiap hari tetapi terasa susah sekali. Akhirnya saya datang kepada teman accountability saya, teman dekat dengan saya yang kalau kami terbuka apa saja hanya kami berdua. Dan saya bilang saya bilang kepada anda masalah saya begini. Maukah anda menolong saya? Jadi apa yang harus saya lakukan? Setiap kita di kampus dan kalau anda memperhatikan mata saya sedang memandang wanita, ingatkan saya. Supaya saya berhenti. Kalau anda mau lepas, Tuhan memberi teman lain, tapi anda harus jujur dan terbuka. Ketika anda tidak jujur dan terbuka, itu sama dengan anda tidak mau ditolong, anda tidak mau diperhatikan. Dan besok kami datang di kampus, begitu dia melihat saya ini terus dia lihat mata saya kemana, ada wanita terus dia bilang, woi, dia yang lain. Dia yang. Setelah itu pasti juga dia ingatkan. Hari demi hari saya mulai melihat Tuhan mengubah cara saya memandang wanita. Tidak mungkin saya jalan di kampus begini kan? Yang lebih parah lagi jalan begini. Orang tahu tutup mata pada lulus. Bagi saya sampai satu saat memandang wanita dengan tubuh yang seperti saya inginkan itu saya tidak lagi berpikir begini. Itu yang membuat saya melatih anak-anak rohani saya. Saya membawa teman-teman pergi ke Kuta dulu waktu ini yang baik dari saya bilang Yunus, Bu Jerry, ke Kuta itu di Kuta boleh masih telanjang teman-teman.
Dan saya bawa mereka pergi ke situ, dan mereka kaget sekali. Tapi akhirnya situ mereka belajar. Dunia ini akan penuh dengan seperti itu. Bagaimana mereka melihat itu, bagi mereka tidak tergoda, terangsang oleh hawa nafsu. Mereka bilang, sampai sekarang juga menurut saya. Tapi itu harus jujur. Jadi ketika Anda belajar firman Tuhan, Anda merasa belum perlu ditolong, Anda perlu berdoa untuk sebuah yang Anda harus jujur berbuka ke dia, supaya dia membantu Anda keluar dari situ. Apapun itu, Anda tidak perlu tahu dosa yang Anda dan saya tutup rapat-rapat itu satu saat akan terbuka kan? Karena Allah tahu, orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan tinggal tunggu waktu saja, itu akan jadi kenyataan. Jadi sebelum itu terjadi, lebih baik Anda menyerahkan diri Anda kepada Tuhan supaya ditolong. Itu yang di sini. Kesimpulan, bagaimana Anda dapat menang atas masalah kecanduan? Anda harus percaya bahwa Tuhan itu baik. Tadi kita sudah bilang bahwa Allah ada beberapa. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun kondisi Anda saat ini, Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan tidak merencanakan. Tuhan izinkan supaya Anda berharap bergantung dengan jangan Anda memberi telinga Anda untuk bisikan setan yang kelihatan menyenangkan tapi beracun. Tuhan sedang memakai apapun yang Anda alami untuk kebaikan Anda. Yusuf di penjara itu bukan sesuatu yang baik, difitnah lagi, tapi itulah cara Tuhan izinkan dia supaya dia menjadi selalu kebaikan. Yang kedua, Anda harus bertanggung jawab dengan masalah yang Anda alami. Satu yang satunya itu jika kita mengaku dosa, maka dia setia dan mengampuni. Dan terakhir percaya bahwa Anda akan berubah. 2 Timotius 3, segala tulisan yang digunakan Allah akan berubah. Lalu di sini ada prinsip dan mengajarkan. Kalau Anda melakukan ini sungguh-sungguh, Anda menjadi dan saya sungguh. Dan makanya saya yakin Anda pasti merdeka. Akibat kecanduan itu sama seperti dosa. Kelihatan menyenangkan tapi ujungnya mau. Beberapa akibat kecanduan adalah pertama konsumsi. Kalau Anda kecanduan HP, berapa biaya yang Anda harus perlu pulsa data? Dan lebih bahaya dari pulsa data, Anda akan membohongi orang tua supaya menambahkan uang kiriman. Itu contoh, Anda akan menjadi konsumtif. Kalau Anda sudah kecanduan bergaya, Anda akan setiap hari cek MCM atau ACC untuk melihat apa yang bisa Anda beli. Jadi Anda akan menjadi konsumtif. Kemudian kecanduan kita berdampak secara psikologis. Kita menjadi gelisah kalau kita melakukan. Ini ada PA ini, mau jam berapa? Kita gelisah kalau kita belum melakukan. Itu membuat kita gelisah. Kecanduan kita berdampak secara fisik, pola pikir dan pola hidup menjadi berubah. Pria-pria yang suka nonton bola pasti dengan itu pasti, kecuali dia doping. Yang lebih parah dopingnya narkoba, parah. Itu akan berdampak. Nah, ipar saya yang meninggal dunia di PBB, saya pernah nasihat dia karena dia minum minuman keras, dia mabuk, lalu dia berkonsumsi kopi itu 1 hari bisa 4 sampai 7 gelas. Sudah itu mandi malam, lalu kalau terlalu panas di rumah sudah ada AC, tapi dia melakukan badan telanjang tidur di sana. Dan saya bilang ke dia untuk sedikit beberapa satu saat bahaya. Teman-teman tahu, Rabu malam dia tiba-tiba rasa pusing, sakit, langsung pingsan tidak sadar sampai meninggal. Dan dokter mengatakan di dalam semua ini gelap. Nanti Devi jelaskan kalau dokter elek. Nah, cepat sekali secara fisik menurun. Dampak lain dari kecanduan
Dia tidak pernah peduli dengan orang lain. Tuhan pun dia tidak peduli. Apa yang dia rasa enak, nikmat, nyaman itu yang dia lakukan. Bahkan ketika itu dirampas dari dia akan tinggalkan Tuhan. Itu orang kecenderungan. Persahabatannya, banyak orang lebih mengorbankan Tuhan dari persahabatan, dari lain-lain. Karena dia menyenangkan diri. Nah, teman-teman juga kalau nanti datang revisi ajak-ajak anak-anak dia, anak bilang sudah berkali-kali dibilang, kalau datang ajak anak-anak dia, yang datang pemimpin saja. Nanti kagetnya senjata di sini orang mereka ada datang di ibadah-ibadah lain. Itu betul. Kecanduan itu mempengaruhi prioritas hidup. Orang yang sudah kecanduan sudah punya prioritas hidup. Ya. Lalu untuk beberapa jenis kecanduan itu akan berdampak secara umum. Ya kalau semua melanggar kelahi polisi angkat kan? Itu akibat kecanduan. Sekarang kalau Anda nonton pornografi dan Anda posting pornografi, tinggal tunggu waktu Anda dicibuk buzzer. Setiap Anda masuk ke pornografi, semua data itu oleh tim itu langsung tahu. Jadi sebenarnya ada orang-orang IT yang pintar. Anda hapus dari HP ini, tapi dia buka HP aja, dia tahu sudah nonton film porno. Saya tahu. Jadi setiap Anda ke situs porno bisa ketahuan di markas IT. Anak kami bilang, Pak, begitu Bapak klik link itu terbaca langsung. Nama ini identitas di mereka, user itu langsung tahu ini foto tinggal di mana lengkap. Jadi itu hati-hati. Sebelum itu Anda jadi kriminal. Terakhir kecanduan menjadikan dan menempatkan Tuhan menjadi apa? Nomor 2. Orang yang kecanduan tidak pernah ada Tuhan dalam hidup. Termasuk kecanduan yang baik-baik tadi. Belajar itu baik kan? Tapi kalau Anda belajar sampai lupa Tuhan yang tidak baik. Tidak baik. Nah, tantangan Mamon atau Tuhan. 106. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena tidak demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Oh ia bersedia kepada yang seorang dan tidak menghendaki yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Perhatikan, tidak bisa. Anda tidak bisa mengikuti Tuhan sambil Anda memberi diri Anda jatuh dalam kecanduan. Tidak bisa. Anda mungkin masih bisa duduk di sini senang-senang menyanyi puji Tuhan, haleluya segala macam, tapi di surga Tuhan geleng-geleng kepala. Nah, Anda tidak bisa mengasihi Tuhan dan dunia bersama. Anda harus memilih Tuhan atau dunia. Tidak bisa mengasihi firman Tuhan dan medsos bersama. Kadang-kadang dia pakai Alkitab ini ada baik, ada buruk. Baiknya kita jadi praktis kan, gimana saja kita bisa PA kan? Ada orang agama lain tidak apa-apa karena mereka tidak tahu. Tapi kelemahannya kita tidak tahu yang dia sedang buka ini firman Tuhan kah atau dia baca WA. Jadi susah dideteksi. Makanya kalau saya saat ini saya jarang pakai HP. Karena begitu buka HP ada WA masuk pasti tinggalkan saat itu, jadi tidak bisa salah. Pakai Alkitab. Anda tidak bisa menipu saling dan tetap nyaman bersama. Tidak bisa. Anda tidak bisa hidup kudus dan terus menonton pornografi dan melakukan masturbasi. Itu juga tidak bisa. Tidak bisa mengikuti Tuhan sambil terus mengalami kecanduan. Tidak bisa dipimpin terus sementara Anda terus mengkonsumsi miras dan narkoba. Ini alias Anda mabuk oleh anggur bukan oleh daun. Tidak bisa. Teman-teman harus ingat, Anda harus memilih, Anda harus berhenti dari semua itu. 1 Korintus 15, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini tidak berarti Anda harus tinggalkan semua orang, teman-teman Anda, tidak. Sepanjang mereka tidak mempengaruhi Anda melakukan itu tidak apa-apa. Tapi kalau mereka mempengaruhi, Anda harus tinggalkan mereka. Tinggalkan. Kedua, jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri mempermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang itu. Kalau Anda menanggung kecanduan dalam hal ini, Anda akan menuai.
Tidak mungkin juga. Jadi mari kita terhati sebagai penduduk. Evaluasi diri Anda. Masuk. Sedikit bila nama itu, bila aku dan kepala pikiran. Lihatlah apakah jalan kesehatan dan sempurna apa perjalanan yang sekarang. Saya ingin teman-teman mengevaluasi Anda sedang dibelenggu oleh apa? Apa yang sedang membuat Tuhan menjadi nomor 2 di dalam hidup Anda? Apa yang lebih penting di dalam hidup Anda selain kehidupan? Coba Anda evaluasi. Lalu kemudian ketika firman Tuhan, firman Tuhan kita bagikan itu tentang berjalan. Lalu bergabunglah dalam komunitas yang dididik dengan komunitas seperti Samuel dan seperti Daud dan Jonathan. Mereka saling menasihati. Yang Anda akan terbuka apa saja, dan dia akan menolong Anda berhenti dari itu. Dia pun akan terbuka kelemahan dia dan meminta Anda menolong. Ini yang Anda lakukan. Pastikanlah bahwa siap ini Anda mau keluar dari sana. Anda mau Yesus yang terutama dalam hidup Anda, bukan yang lain. Kita semua orang-orang yang bahwa Allah diciptakan dalam Kristus orang-orang yang baik, yang dikecilkan Allah, Dia mau supaya kita hidup dalamnya. Hidup dalam menjadi manusia buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Aku akan membuat itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Anda tidak akan pernah menjadi terang kalau Anda membiarkan diri Anda dibelenggu oleh apapun yang membuat Kristus. Anda harus menjadikan diri. Ini beberapa pesan saya adalah pakai itu untuk pakai itu. Anda bisa Bapak Saudara, terima kasih untuk pertanyaan saya ini. Terima kasih untuk kasih karunia dan berkenan. Terima kasih untuk kebaikan yang selalu mengajarkan kami. Kebaikan yang melindungi kami sejak malam kami berdoa sampai kami kembali. Terima kasih karena Engkau sebagai Bapa untuk juga sebagai sahabat. Terima kasih untuk kebaikan yang selalu mengajarkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Dia ini firman Allah yang selalu mengajarkan kepada Allah. Apapun yang sedang mengajarkan kami, tolong mereka melepaskan itu. Mengaku di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh yang membuat Tuhan melepaskan kami. Kami ini sungguh-sungguh mereka di dalam Tuhan. Dan menjadikan utama Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga kami bisa berkata seperti Kristus, seperti Rasul Paulus. Karena kami itu adalah Kristus dan kami adalah Tuhan. Kalau kami supaya di masa perjalanan kita mempersembahkan diri kami, masa perjalanan kita, kemudian sebagai persembahan untuk kami, dan tidak memberikan itu untuk dibelenggu dan diinginkan pada sesuatu dari dunia. Kalau kami akan menjadi dalam kehidupan ini, apapun siap membebaskan kami. Dan kalau kami akan menjadi mengakui dia dapat dikeluarkan dan memerdekakan kami. Berilah kepada kami seorang teman yang sungguh-sungguh mengasihi kami seperti Engkau mengasihi kami. Dan yang akan menolong kami keluar dari kecanduan itu. Terima kasih Tuhan di dalam hidup Kristus kami berdoa. Oke, semoga saudara